Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pendidikan anak merupakan tema besar karena merupakan cara mewujudkan sebuah generasi. Kalau kita salah dalam mendidik, maka akan salah seterusnya, dan ketika pendidikan generasi ini benar, maka sungguh dia telah menciptakan generasi yang hebat atau yang istimewa. Makanya seorang ayah dan bunda harus punya visi dan misi ketika ingin mendidik anak agar menjadi anak yang soleh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya melalui Al-Quran yang mulia, dan sesuai dengan fungsinya bahwa Al-Quran memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang visi keluarga muslim adalah apa yang Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim mulai ayat yang ke-6, surat ke-66 ayatnya 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah visi bagi seorang muslim, bagi keluarga muslim, ayah dan bunda, bahwa kita mesti memiliki visi untuk menjauhkan keluarga kita, juga anak-anak kita dari api neraka. Sebisa mungkin dijauhkan dari api neraka. Sebelum Allah membakar kita di akhirat, di neraka, maka jangan sampai istri, anak, dan keluarga kita terbakar di dunia karena salah kita dalam menentukan visi. Itulah yang pertama bagi keluarga muslim, bahwa dia harus menjauhkan keluarganya dan anaknya dari api neraka. Adalah Rasulullah SAW suatu ketika melihat atau menyaksikan Hasan mengambil kurma hasil sedekah. Maka oleh Nabi kurma ini dikeluarkan dengan cara memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian punggungnya ditepuk-tepuk agar keluar. Mengapa demikian? Agar supaya tidak ada salah satu keluarga beliau masuk ke dalam neraka. Karena dalam hadis yang lain tempat yang dihuni, tidaklah daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih berhak untuknya. Ini yang pertama. Jadi visinya harus jelas, ya. Kemudian yang kedua, ayat ketujuhnya, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadidul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, janganlah kamu terberdaya, sungguhnya setiap amal itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bicara tentang pertanggungjawaban, bahwa setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kita harus sebaik-baiknya beramal, jangan sampai kita salah sehingga pertanggungjawaban menjadi
menjadi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alias kemudian kita celaka di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, kita menyadari di dalam ayat yang ke-8 tentang pentingnya kita taubatan nasuha, bahwa kita harus sepakat seorang suami punya salah, seorang istri punya salah. Bukan kita saling mencela kesalahan, tapi kita saling memaklumi, kemudian kita bertaubat kepada Allah. Kalau seorang suami bertaubat kepada Allah, demikian juga seorang istri, bahwa dia telah belum sempurna mendidik anaknya, maka akan menjadi perbaikan dia, dan akan dia berusaha semaksimal mungkin mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Jadi kita nggak boleh egois sesama pasangan, merasa dirinya benar, tapi semuanya menyadari ada kesalahan. Kemudian yang keempat adalah ayat yang ke-9. Ayat ke-9 bercerita tentang jihad, ya, bahwa kita harus punya visi bahwa amalan tertinggi itulah jihad. Jadi artinya kita harus mengarahkan kepada keluarga dan putra-putri kita bahwa kita harus mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu berjihad, ya. Berjihad itu banyak maknanya. Jihad yang pertama tentunya jihad kepada hawa nafsu atau dari hawa nafsu ini dengan thalabul ilmi. Kemudian jihad kepada orang kafir, jihad kepada orang munafik, dan juga jihad kepada setan. Itu harus menjadi visi yang paling tinggi. Jadi kita mengarahkan anak dan keluarga kita mempersiapkan diri jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang keharmonisan rumah tangga. Di dalam ayat yang ke-10 Allah memberi contoh seorang suami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut, beristrikan istri yang tidak soleha, sehingga tidak bisa menghasilkan generasi yang unggul. Sebagaimana kita pahami, Nabi Nuh mempunyai anak yang tidak taat, yaitu Kan'an, demikian juga istrinya, demikian juga Lut, sehingga justru istri ini menghambat perjuangan atau perwujudan visi dan misi yang ada dalam keluarga. Maka suami istri harus tidak boleh seperti ini. Kemudian yang ayat yang ke-11 juga contoh yang tidak harmonis, yaitu istrinya soleh sementara suaminya tidak, istrinya soleha, suaminya tidak soleh, yakni perumpamaan Fir'aun dan Asiyah binti Muzahim, ya. Jadi akhirnya generasinya juga tidak baik. Bahkan di dalam keluarga hanya istrinya yang masuk Islam, juga sebagian, ya, pembantunya, sementara anaknya dan lain sebagainya serta suaminya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena tidak harmonis, tidak serasi antara keduanya, tidak sama visinya, sehingga tidak bisa menghasilkan generasi yang unggul dan istimewa. Kemudian di dalam ayat yang terakhir, ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah keluarga yang harmonis, yaitu keluarganya Maryam, ya. Ibunya Hannah dan Imran. Ini keluarga yang Masya Allah, ya. Imran adalah seorang ayah yang tidak mencari rezeki kecuali yang halal. Kemudian Hannah adalah seorang wanita yang suci, yang selalu menjaga kehormatan dirinya, dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka lahirlah seorang anak yang sangat istimewa, bahkan terbaik, ya, di alamnya. Di saat itu tidak ada wanita terbaik dan tersuci kecuali Maryam, hingga Allah Subhanahu wa taala memujinya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa fanafahna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Bapak ibunya Imran dan Hannah ini solehnya luar biasa, maka menghasilkan anak yang soleha, dan dari keturunan juga Allah memberikan keturunan yang
terbaik juga, yaitu Isa ibnu Maryam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian visi seorang muslim dan juga bagaimana keluarga yang harmonis akan menghasilkan generasi yang baik, unggul dan istimewa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.